berpikir, ini otak dagangnya keluar nih. Mungkin saya tidak ketemu fosilnya. Kalau gitu saya cari aja fosil yang seumur itu. Carinya di mana? Di lab fosil. Ada Pak Brezhnev. Dipakai Pak Brezhnev. Pak Brezhnev, tolong carikan fosil jenis ini yang bisa mewakili umur sekian. Wah, selesailah skripsi saya. Dosen pembimbing karena bukan dokter, dia merasa wah hebat. Di sana ada kolokium misalnya. Sekarang masih nggak pakai lagi ya, sebelum itu tes dulu. Nah, Pak Udin yang nggak pernah datang, profesor ahli stratigrafi ini, dia datang. Orang heran, kenapa seorang Basuki saja skripsi biasa-biasa jam tengah, kok dia mau datang? Apa hebatnya? Loh, dia datang. Wah, dia tanya, dia kejar terus fosil saya, fosil yang dibeli di lab fosil itu. Dia kejar terus, wah saya jelasin terus, saya macam-macam jelasin. Kayaknya orang pinternya gini. Udah, terus dia kasih saya nilai, hebat tuh, 70 lebih dia kasih nilai, profesor itu. Tapi ada catatannya, kamu jangan keluarkan fosil ini. Saya disertasi doktor saya justru di daerah Anda. Doktor saya itu justru menariknya daerah ini tidak ada fosil penunjuk, dan itulah saya dapat doktor dengan nilai yang hebat, dia bilang. Makanya saya mau datang ke tempat Anda, bahwa kok bisa ada fosil gitu loh. Waduh, saya bilang untung dia baik, kasih nilai 70 seperti ini. Nah, makanya saya begitu masuk politik, saya pikir politik itu mirip-mirip seperti itu kalau ada bohong gitu. Jadi buat mahasiswa, jangan terlalu cepat percaya sama politisi. Sama seperti saya bisa bohongin dosen gitu kan, menciptakan fosil. Nah, yang perlu dilihat itu apa sebagai politisi? Yang perlu dilihat itu rekam jejak. Jadi ini teorinya Abraham Lincoln. Kalau karakter orang yang sejati itu baru terlihat ketika dia diberikan kekuasaan. Dia untuk mengukur seorang politisi harus melihat dia punya rekam jejak. Waktu dia jadi pejabat, bagaimana sikap dia dalam pengusaha, bagaimana sikap dia dalam korupsi, bagaimana sikap dia melayani masyarakat. Nah, ini bisa kita baca dengan mudah. Itu saja saya. Mungkin ya terima. Mungkin kita juga mau sejarahnya Pak Ahok ini. Bang Ahok ini bisa jadi bupati, gimana ceritanya? Nah, ini menarik. Sementara kan di Sabtabang, wah seorang Ahok dari bla 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 menjadi seorang nomor 1 di Bangka, bupati di Bangka dan sebagainya. Nah, mungkin kalau berkenan boleh cerita dikit. Motivasi juga tuh adik-adik mahasiswa. Ya, satu hal lagi sebetulnya ada kelebihannya. Kenapa jadi bupati di Belitung Timur itu Bang Ahok itu bisa begitu dikenal gitu? Apa yang menyebabkan? Karena sebetulnya di Indonesia itu ada lebih kurang 491 kabupaten dan kota. Terus kenapa hanya Solo dan Belitung gitu kan? Apa istimewasinya gitu kan Belitung? Terus Belitung itu sebetulnya biasa-biasa saja biasanya kan? Tapi mungkin pemimpinnya yang nggak biasa gitu. Apa sebetulnya yang membuat ada kekuatan gitu? Jadi Belitung Timur bisa terkenal. Jangan-jangan ini bagian dari Laskar Pelangi ya? Silakan. Jadi pertama, saya juga berpikir mau jadi politisi. Saya hanya berpikir bagaimana saya selesai insinyur secepatnya. Misalnya contoh FTM sempat ada isu geologi itu seperti di Unpad, gelarnya itu untuk doktorandes, dianggap ilmu bumi, bukan teknik. Saya masih ingat kajurnya waktu itu Pak Prunggono almarhum, dia bilang begini, geologi di Unpad itu masuk MIPA. Ya, masuk MIPA. Jadi sempat di Trisakti seperti itu pikirannya. Jadi Pak Prunggono ngomong, waktu itu paling mewah punya fakultas itu Fakultas Teknologi Mineral. Jadi fakultas lain masih pakai kapur barus, kami sudah pakai spidol. Orang belum ada proyektor seperti komputer yang tempelin OHP itu, overhead proyektor tempelin tulisan bening-bening kita fotokopi itu, kami sudah pakai. Karena sponsornya dari mobil oil, dari Pertamina, perusahaan-perusahaan minyak yang sumbang. Makanya saya bilang begini, tanya sama semua oke saja. Lalu saya jawabnya lucu sekali. Ini orang kampung dari Belitung kayak begitu. Saya bilang, Pak, apakah serius Bapak mau mengubah ini gelarnya jadi doktorandes, Pak? Dia bilang, iya, kalau kita setuju akan ke arah ini. Kalau begitu Pak, pindahkan saya ke Mesir, Pak. Kenapa? Karena Bapak saya suruh saya ke sini, bawa pulangnya insinyur.
bukan dokter Andes. Kalau dokter Andes nggak laku di kampung saya. Kampung saya paling laku pertama itu dokter, kedua insinyur. Ya kalau dokter Andes saya pulang, jujur aja. Saya nggak mau, gitu. Saya nggak pulang. Nah itu seperti itu. Nah waktu saya pulang ke Belitung, bapak saya bangga kan insinyur. Sekarang Pak ya nih ST itu kayak es tawar apa? Sok tahu ST. Kalau dulu tuh IR, wah bangga gitu kan pulang. Nah saya juga kerja sama bapak saya, ikut biasa kan pengusaha, anaknya lulus ikut. Ya saya ikut dari kecil begitu. Kemudian saya ribut sama bapak saya, jujur aja. Kalau bapak saya sering nggak ketemu cara manajemennya. Lalu kita pisah bisnis. Waktu dia sehat pulang, karena ada tabrakan. Ya, ibu saya bilang nggak boleh satu perahu dua kapten. Jadi saya putuskan ambil master. Waktu itu masih istilahnya MBA, bukan merit but accident atau merit but available, MBA. Jadi saya masuk ke Prasetya Mulia. Saya berpikir bagaimana bisa kerja sama konglomerat lepas dari bapak saya. Dia masuklah ke Prasetya Mulia. Nah, masuk Prasetya Mulia, lulus, bapak saya sakit. Saya mau kerja sama orang, dia terima gaji di Kalimantan. Waktu itu pasaran 1,75 juta, saya 2,25 juta. Karena mau masuk hutan, saya geologi. Ini perusahaan tambang. Orang keuangan lagi kan, jadi cocok. Jadi bapak saya sakit, paksa single fighter, saya gantikan bapak saya. Nah gantikan bapak saya itulah yang jadi persoalan buat saya menghadapi pejabat, menghadapi masyarakat. Nah sampai tahun 97 bapak saya meninggal. Nah dia meninggal, saya juga mewarisi tugas sosial. Jadi orang kalau nggak punya duit berobat, nggak mampu kirim anak kuliah, rumahnya mau roboh atau butuh uang, pasti datang ke rumah. Nah saya nggak sanggup bantu orang itu banyak, karena saya nggak bisa bisnis sebetulnya. Kenapa nggak bisa bisnis? Saya ini agak susah dagang, itu ibu saya bilang. Saya nggak bisa untungin orang gitu, saya rasa tuh nggak enak gitu. Jadi itu tuh masalah. Ibu saya bilang, kamu ini mesti kerja sama orang. Saya putuskan saya mau kerja sama orang sebetulnya. Saya pikir bisnis ini nggak bisa jalan karena ada hutang, saya harus kerjakan. Terus saya menjual ide bisnis, dapatlah bangun pabrik di sana. Nah, kemudian saya berantem sama pejabat, jujur saja. Karena di macam-macam diverifikasi, kan ada pengusaha yang membayar dia tekan kita. Tutuplah pabrik saya, pabrik Gravel Pexen. Kita pengeboran minyak itu mesti pakai Gravel Pexen impor dari Amerika. Nah kami bisa membangun pabrik itu untuk mengganti impor. Ini satu kebanggaan buat kita, anak-anak geologi yang kumpul. Kemudian ada satu anak geologi yang mertuanya orang kaya, jadi kasih $1 juta waktu itu untuk investasi. Di situ saya punya pabrik di luar bapak saya. Nah, mulai pabrik ini saya kerja ditutup. Singkatnya saya jadi bingung. Waktu pertama tutup bapak saya masih hidup tahun 95 itu. Saya minta pindah ke Kanada. Karena saya frustrasi, saya mau kerja di geologi di Kanada. Terus bapak saya bilang nggak boleh pindah. Saya kenapa nggak boleh pindah, Pak? Habis memukul pejabat di pabrik tutup, saya mau pindah ke Kanada. Jadi ada bapak saya nggak boleh pindah. Saya kenapa, Pak? Bapak saya bilang gini, rakyat butuh kamu. Saya butuh apa, Pak? Bukan minyak babi kayak kita aja bilang gitu. Ini malah cocok. Bapak saya marah. Kamu percaya sama saya, satu hari kelak rakyat akan pilih kamu memperjuangkan haknya dia. Untuk ini saya sekolahkan kamu. Saya ngutang situ sini susah setengah mati, bayarin kamu kuliah untuk hari ini dia. Lalu saya bilang, kenapa bangkrut? Kamu mesti ingat pepatah Tiongkok kuno.